Ada bagian terakhir yang ingin saya utarakan, dan ini begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Bahkan saking mulianya, orang-orang ini juga mendapat perlakuan yang istimewa, baik di dunia ataupun juga di akhiratnya. Siapa golongan ini? Ternyata kembali kepada Al-Quran tadi, ahli Quran. Dan ternyata ahli Quran ini, berita baiknya bagi sebagian orang, tidak disebutkan oleh Al-Quran sebagai orang yang hafal 30 juz. Karena ada yang hafal 30 juz pun tidak disebut oleh Al-Quran sebagai ahli Quran. Ahli Quran kata para ulama dibagi pada 3 bagian. Jadi kalau sudah jadi ahli Quran, itu penjagaannya di 3 alam. Di dunia dijaga, di alam kubur jasadnya itu akan dijaga, di akhirat dimuliakan oleh Allah saat pulang. Pertama ada ahli qiraah, orang yang senang baca. Jadi untuk menghafal belum tergerak atau pelan-pelan, tapi baca, dia punya wirid baca, target ya sehari 1 juz, 30 hari 30 juz, dibiasakan oleh beliau. Nah ini termasuk ahli Quran. Bahkan kalau dia pemula, itu pahalanya kata Nabi 2 kali lipat orang lancar. At-Tirmidzi nomor hadis 2020. Orang yang berusaha membaca Quran sampai bisa, terbata-bata, gak lancar bacanya, Alif Lam Mim, itu dapat 2 kali pahala orang lancar. Yang lancar 1 hurufnya 10. Alif Lam Mim. Kata Nabi setiap hurufnya 10 kebaikan. 10 kebaikan. Makanya ketika baca Alif Lam Mim dapat berapa? 30. Yang berusaha untuk bisa baca 2 kali orang lancar. Kali 30. 60. Kalau gitu saya nggak lancar aja Ustaz ya. Itu cara berpikir yang salah. Bukan maksudnya yang dia baca itu plus pahala usahanya. Yang lancar dapat 2 kemuliaan. 1, yang lancar baca Quran, benar bacanya, akan didampingi selalu oleh malaikat yang menjaga dia. Kalau benar bacanya. Cuman sifat malaikat itu gaib, nggak tampak. Sebab kalau tampak susah kita. Lancar bisa lebih banyak pahala dari yang belum lancar. Karena kalau lancar bacaan lebih banyak biasanya dibacanya. Yang belum lancar 1 ayat, yang lancar 10 ayat, tetap akan lebih banyak yang lancar. Jarang orang lancar baca Quran cuman 1 huruf. Ada yang ngitung dosa dulu, dosa sehari ini, Allahu Akbar 19 kali saya salah dihitung. Mata 5, lisan 10, telinga 4, 19 kali. Harus ditutup nih. Toha, lumayan. Bonus 1. Nggak begitu, baca Quran pasti netral aja. Karena itu orang yang punya wirid Quran, rajin baca, dimuliakan. Orang yang sering baca Al-Mulk, maka jasadnya akan dirawat, dijaga di alam kuburnya. Orang yang sering baca Al-Waqi'ah, dilimpahkan rezeki yang kemudian terbuka mudah untuknya. Orang yang rajin baca Al-Baqarah, Ali Imran, saat pulang di hari kiamat nanti dilindungi oleh 2 awan yang menaungi ka'annahuma ghamamatan. Hadiah. Makanya jadi ahli Quran, mulai dengan membaca. Biasakan, jangan sampai sehari nggak baca Quran. Baca. 2, ahli tilawah, rajin mengkaji. Ini kata Abu Abdurrahman As-Sulami, nggak banyak hafalnya. Mohon maaf kalau baca pun 5, 10, tapi dia suka mengkaji. Bapak Ibu pasang target ya. Orang tilawah pasti membaca, kemudian memahaminya. Jadi orang tilawah itu dapat pahala baca, dapat pahala mengamalkan. Makanya orang tilawah dapat pahala lebih banyak dibandingkan dengan yang qiraah saja. Beruntung saat sedang tilawah tiba-tiba wafat, ahli Quran. 3, itu yang penghafal. Pelan-pelan, penghafal, mulai. Penghafal Quran itu disebut penghafal yang benar, bukan yang 30 juz, tapi yang mampu mengamalkan amalan hafalannya. Silahkan buka Quran surah ke-35 ayat 32. Kata Allah, saya wariskan Al-Quran kepada sebagian hambaku. Cuman sayang, ada yang hafal 30 juz, hafal sebagian, banyak hafal, cuman zalim. Zalim, jadi nggak diakui oleh Allah sebagai ahli Quran. Padahal penghafal Quran, cuman nggak diakui oleh Allah. Ya Allah. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gelas untuk minum, gayung untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Zalim. Ada orang hafal mulai ayat-ayat pendek sampai yang banyak ayat, tapi nggak diamalkan, bahkan bertentangan dengan ayat yang dia hafalkan. Zalim. Dia hafal qul huwallahu ahad, hafal kan? Dia katakan hanya Allah Tuhan yang Esa. Hafal ayatnya, hafal suratnya. Cuma kalimatnya mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Zalim. Golongan yang kedua, muqtasid. Jadi baru untuk dirinya, ke orang lain belum. Hafal sampai 30 juz, mojok-mojok, kadang di tembok gitu kan. Kadang ngulang-ngulang, bahkan gak pakai mushaf gitu kan. Kadang-kadang kita duga sedang ngapain, kita sedang baca, dia sedang duduk kan. Kita ingatkan, ayo atuh murojaah,
Aduh maaf saya sedang murojaah katanya. Kadang kenapa? Dia hafal. Cuman ketika diminta silahkan tuh jadi imam. Aduh saya belum sempurna. Itu muqtasid. Baru untuk dirinya belum bisa berbagi. Tapi yang hebat kata Allah. Ada orang yang menghafal sedikit-sedikit langsung mengamalkan. Itulah ahli Quran. Hafal ayat untuk riba, tinggalkan riba. Hafal ayat jujur, praktekkan jujur. Hafal ayat untuk toleran, praktekkan toleransi dengan cara yang benar. Kalau hafal 30 juznya, sempurna. Kemudian dia berusaha mengamalkannya.